ada kesepakatan dulu, tapi prinsipnya kewajiban teman-teman semua setiap kelompok sesuai dengan urutan. Jadi nanti minggu depan di pertemuan yang keempat itu kelompok 1 dan 2, kemudian di pertemuan berikutnya 3, 4, 5, 6, dan terakhir di sesi kelompok 7. Nah ini kenapa penting? Karena sesuai dengan metode di perkuliahan sesi 2 di mata kuliah MRS, saya berharap ini teman-teman di tengah waktu yang terbatas, pasti ini sambil kerja, sambil konsentrasi yang lain, saya berharap bahwa dalam waktu yang terbatas, bahwa memahami itu salah satunya ya bisa menjelaskan kembali ya apa yang sudah disampaikan. Jadi metode elaborasi itu adalah metode tidak hanya sekedar tahu apa yang disampaikan, tapi paham. Paham itu artinya bisa mengkomunikasikan kembali. Jadi sekaligus juga secara tidak langsung melatih kompetensi komunikasi, mengkomunikasikan sebuah gagasan-gagasan, kajian dari tugas yang disampaikan. Nanti tugasnya apa, nanti saya akan sampaikan di sesi ini. Kemudian sekaligus juga penilaian. Jadi penilaian utama nanti di sesi mata kuliah saya dari penampilan. Jadi dari paparan kelompok. Jadi paparan kelompok itu sekaligus saya melakukan penilaian. Karena saya yakin kalau untuk saat ini konteks bahan, materi itu dengan adanya AI, Artificial Intelligence, ini sangat mudah. Saya juga silahkan manfaatkan saja seperti ChatGPT ya, untuk memudahkan teman-teman. Ya seperti nanti tugasnya terkait dengan bagaimana melakukan kajian terhadap implementasi MMRS gitu. Dan lebih ideal, nah itu akan banyak ya, minta bantuan AI juga banyak. Tapi saya harapkan tidak hanya itu ya, lebih bagus lagi kalau konsep teoritisnya dikaitkan dengan tataran implementatif yang konkret gitu. Sehingga nanti pemahaman itu akan lebih komprehensif. Jadi diharapkan di sesi perkuliahan ini tidak hanya tahu tapi paham dan ada nilai implementatif. Jadi ilmu itu harus bisa diamalkan, dan amal yang baik itu harus didasarkan kepada hal-hal yang ilmiah. Nah, mudah-mudahan ini di mata kuliah ini selain nanti paparan dari saya, bisa jadi nanti paparan dari kelompok-kelompok ini akan memperkaya ya pemahaman kita. Pemahaman kita utamanya terkait dengan bagaimana teman-teman semua paham konseptual sistem informasi manajemen, pemanfaatannya. Nah, jadi paham konsepnya, paham pemanfaatannya. Jadi dengan metode elaborasi interaktif, ya, jadi karena kita nggak ketemu langsung, maka ya harus semua dari 23 ya, dari 23 yang ikut di perkuliahan ini harus bicara gitu. Sekaligus untuk kesempatan saya melakukan evaluasi
Jadi evaluasinya dengan paparan, kemudian dari paparan selanjutnya dituliskan menjadi sebuah naskah makalah kelompok. Nah, maka tugas UAS itu sudah selesai ya. Jadi tinggal nanti pada saatnya jadwal UAS tinggal mengumpulkan makalah saja. Nah, maka perkuliahan ini selesai. Kemudian tugasnya yaitu tugas kelompok, berarti kelompok yang sesuai dengan urutan tadi semua melakukan kajian terhadap terkait dengan manajemen pemanfaatan sistem informasi manajemen yang tujuan utamanya artinya ini sistem informasi itu sebagai sebuah alat bantu manajemen untuk menunjang efektivitas. Jadi bagaimana agar layanan kesehatan, layanan kesehatan, apakah di rumah sakit, di puskesmas, ataupun di klinik, itu lebih efektif, lebih efisien, dan ada produktivitas kerja. Kemudian juga sekaligus melakukan evaluasi, ya. Jadi riset kecil yang bisa dilakukan, artinya bisa dari dasar kajian dari bahan yang ada, ya misalnya bisa dari ChatGPT, dari sumber lain, ya, dari rujukan literatur yang terkait dengan konteks itu. Jadi bahan itu banyak melimpah, ya. Tinggal bagaimana kita mampu mengimpun, mengambil bahan-bahan yang substantif, relevan, sesuai dengan yang yang ditugaskan. Dengan harapan bahwa nanti sistem informasi manajemen itu ya harus berjalan optimal, dan faktanya pasti sebuah perlu proses. Nah, dalam konteks manajemen ada yang namanya continuous improvement. Jadi segala sesuatu ada tahapannya. Jadi untuk mencapai level ke 100, nah tentu ada tahapan-tahapan, ya. Jadi tahapan-tahapan yang dari 50, 60, tapi makanya ada evaluasi. Jadi dengan yang pada materi yang kedua, esensi dari manajemen itu adalah ada planning, kan. Nah, sistem informasi manajemen salah satunya bisa menjadi alat bagi manajemen untuk melakukan evaluasi. Evaluasi ditemukan aspek-aspek kelebihan sekaligus kekurangan. Jadi temukan aspek-aspek kelebihan yang dari perencanaan yang ada. Nah, dengan continuous improvement, maka manajemen itu selalu melakukan sebuah perbaikan yang berkelanjutan. Nah, ini yang nah, tema bahasannya adalah nanti setiap kelompok bisa mengambil bisa dari 4 aspek ini terkait dengan bagaimana melakukan riset membangun sistem informasi manajemen. Jadi kemudian kendala yang dihadapi dalam membangun sistem manajemen rumah sakit SIM-RS,
Kemudian jadi tema-tema bahasan bisa dan setiap kelompok boleh memilih terkait dengan empat ruang lingkup ini ya. Jadi pertama bisa juga kajian terkait dengan bagaimana sebuah layanan kesehatan baik rumah sakit, klinik ataupun puskesmas misalnya saat awal membangun sistem informasi manajemen. Pasti tidak mudah itu ya. Perlu roadmap, perlu tahapan, tidak langsung seketika jadi. Karena biasanya banyak kendala aspek teknis dan kultural, kebijakan, prasarana, keuangan, dan lain sebagainya. Nah ini juga bisa juga nanti fokus ke kendala dan implementasi. Jadi dalam konteks membangun rumah sakit itu pasti ada kendala dalam implementasinya. Jadi kalau yang pertama itu bagaimana membangun, dan ini penting ya. Jadi ke depan ketika teman-teman menjadi bagian dari manajemen rumah sakit sebagai top manager, middle management, itu harus punya paham ya bagaimana SIM ini berjalan. Kalau SIM-nya sudah ada, apa yang melakukan kajian efektivitas. Kemudian juga kajian bagaimana memanfaatkan sistem informasi manajemen itu untuk pengambilan keputusan. Nah ini terkait dengan fungsi manajemen. Jadi fungsi manajemen itu manajemen nilai tambah manajemen artinya sebuah kegiatan akan berjalan dengan baik, kemudian berlanjut, keberlanjutannya jelas kalau ada nilai tambah manajemen. Nilai tambah manajemen diawali oleh planning, kemudian sampai pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, sampai evaluasi. Nah, evaluasi itu untuk dasar bagaimana menyusun perencanaan berikutnya. Jadi dengan adanya sistem informasi manajemen, data-data itu bisa didapatkan secara akurat dan real time. Dan nah ini keunggulan dari sistem informasi manajemen. Jadi data bisa dilakukan, bisa didapatkan, jadi informasi itu dengan adanya sistem informasi manajemen, kita ingin tahu bagaimana dari setiap tahun penyakit apa yang paling banyak diderita oleh pasien yang berkunjung ke rumah sakit, misalnya, akan mudah didapatkan berkaitan dengan nanti implikasinya terkait dengan ketersediaan obat, dokter, dan lain sebagainya. Nah itu artinya bahwa informasi itu menjadi sebuah dasar, menjadi rujukan untuk perencanaan manajemen dengan tadi prinsip continuous improvement, dengan data yang benar, data yang akurat, dan data yang dapat diterima dengan cepat, maka manajemen itu akan berjalan. Nah, itu konteks manajemen. Selain juga diharapkan ya pada bahasan di pertemuan yang kedua, saya menyampaikan bahwa ketika kita memahami makna sistem, makna informasi, substansinya kalau kita ini kan terkait sistem, bahwa segala sesuatu itu akan bagus kalau terintegrasi, terkolaborasi. Nah, ini itu esensi sistem ya. Sehingga kalau kita memahami filosofi dari sistem, maka itu akan memudahkan kita, artinya di setiap lembaga
setiap institusi pasti banyak sumber daya gitu. Tetapi ketika sumber daya itu tidak terintegrasi, tidak terkolaborasi, maka itu tidak termanfaatkan. Nah, makanya ketika kita berpikir sistem bahwa itu ada unsur-unsur, ada bagian yang tugas daripada leader, tugas manajemen itu adalah mengintegrasikan. Kemudian informasi kan. Informasi itu adalah data yang memiliki makna. Dengan aplikasi teknologi informasi, maka data, fakta itu bisa diolah menjadi informasi. Karena di tengah limpahan data, utamanya di online gitu ya, artinya di internet, kita dengan adanya internet kita akan mudah mendapatkan data, bukan hanya puluhan atau ratusan halaman, ribuan halaman pun akan mudah didapat. Tetapi apakah data itu bermakna? Data yang diolah kan gitu, diklasifikasi, dihimpun, diterjemahkan, nah baru menjadi informasi. Nah makanya data itu bisa menjadi dasar manajemen untuk mengambil keputusan. Jadi nanti ada juga yang membahas bagaimana pemanfaatan informasi yang didapatkan tiap tahun untuk pengambilan keputusan. Karena perencanaan pengambilan keputusan menjadi sebuah program tanpa didasarkan kepada data, informasi sebelumnya, maka progres, efektivitas, produktivitas dari institusi itu tidak berjalan. Kemudian yang keempat itu terkait dengan modul ya. Jadi di sistem informasi manajemen rumah sakit itu ada modul-modul. Jadi ada modul pendaftaran pasien. Jadi ada sistem kaitan dengan pendaftaran, rekam medis, rawat inap, farmasi, keuangan, nah ini sumber daya, sistem kaitan dengan lab, radiologi, dan termasuk juga ada sistem kaitan dengan modul pelaporan. Jadi untuk bagaimana mengolah data-data yang ada, dikonsolidasikan, dihimpun, sehingga ketika dianalisis menjadi informasi yang data yang punya makna, punya manfaat. Misalnya jumlah yang rawat inap berapa, kemudian tadi ada yang sakit dari usia, status sosial, kemudian yang lain-lain, itu menjadi dasar analisis, sehingga dari informasi-informasi yang berharga, maka itu menjadi dasar bagi manajemen untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, kerangkanya ini bisa semacam ini, bisa juga silakan menyesuaikan sendiri. Yang penting kerangkanya itu ada relevansi dan ada kontinuitas. Ya, kerangka bahasannya ini, jadi yang awal silakan itu poin-poin intinya saja, tidak harus dalam bentuk makalah. Jadi poin-poin ya untuk ditampilkan dalam PowerPoint. Yang pertama terkait dengan latar belakang. Latar belakang, misalnya sebuah rumah sakit ini bagaimana mengelola pasien yang jumlahnya ratusan atau ribuan. Kita bayangkan kalau tidak ada sistem informasi. Kemudian bagaimana proses implementasinya. Jadi dengan berbagai problema, misalnya kalau jumlah pasien yang banyak, berarti perlu proses pendaftaran
yang cepat, karena kalau pendaftaran tidak tersistem itu akan jadi problem. Kita bisa bayangkan kalau pendaftarannya manual, tidak cepat, nah ini akan jadi komplain ya. Apalagi sekarang di era masyarakat mulai kritis ya, jadi menuntut layanan yang yang optimal, yang cepat, efektif. Termasuk juga di latar belakang di adanya sistem informasi manajemen itu juga bukan pilihan tapi kewajiban. Jadi ada Permenkes yang mewajibkan setiap unit layanan kesehatan menggunakan sistem informasi manajemen. Yang diperlukan untuk apa? Untuk kecepatan dan ketepatan. Karena kalau manual semua dicatat dengan ini, nah itu pasti tidak akan cepat dan bisa jadi tidak akurat ya, karena berisiko itu banyak penyimpanan dan lain sebagainya. Kemudian setelah proses misalnya tahapan-tahapan pengembangan sistem informasi itu dilakukan, misalnya ada proses penyiapan software-nya, hardware-nya, termasuk brainware-nya, artinya manusia yang melaksanakan itu sudah terkoneksi, sudah user friendly. Nah itu pasti akan ada dampak positifnya. Misalnya kalau sebelum dilakukan proses digitalisasi, proses menggunakan sistem, itu efektivitasnya bagaimana setelah ada sistem diberlakukan, pasti akan ada dampak positifnya kan. Dampak positifnya itu bisa digali ya. Jadi syukur selain kajian dari kajian sekunder, artinya sekunder itu bisa bahan-bahan dari ChatGPT, silakan dari manapun diantaranya ya. Bagus bisa kalau bisa artinya saya kenapa menganjurkan silakan saja ChatGPT itu membantu kita untuk memudahkan mendapatkan sebuah bahan yang yang mudah gitu. Bahan yang mudah dan cepat. Jadi saya juga mempersilahkan, tetapi dengan catatan bahwa apa yang didapatkan dari AI itu ChatGPT harus divalidasi lagi, harus divalidasi dengan sumber-sumber yang lain. Jadi dikaitkan dengan implementasi yang dilakukan di sebuah institusi ya. Jadi bagus untuk memperkaya jadi materi dari sumber sekunder, ya sumber sekunder itu bukan sumber langsung. Lebih bagus kalau mampu ditemukan misalnya dari 3 orang ini, ya bisa punya akses di salah satu sebagai sampel di rumah sakit, di puskesmas atau di klinik yang relevan menerapkan konsep itu. Jadi artinya kajian teoritis, kajian implementatif digabungkan sehingga itu menjadi sebuah materi bahan paparan. Jadi tadi yang diharapkan teman-teman memberikan sebuah paparan itu mampu memberikan paparan, artinya memahami ya masalah itu. Nah itu jadi akan memperkaya juga materi perkuliahan ini. Kemudian juga saya ingin dikaji juga ya dalam bisnis proses yang sudah berjalan, misalnya di sebuah layanan itu sudah berjalan baik, artinya dengan diperlakukan
sistem informasi manajemen sudah ada impact positifnya, kecepatan, akurasi data dan lain sebagainya. Nah ini berhasil itu karena faktor apa? Apakah ada keberhasilan itu pasti banyak faktor. Selain memang fasilitasnya tersedia dengan baik, pengelola brainware-nya juga terlatih, software-nya juga tepat, ada kebijakan. Nah, diantaranya misalnya ada sebuah kebijakan dari manajemen yang jelas gitu ya, bahwa implementasi SIM RS itu bukan hanya komplement tapi sebuah kewajiban yang harus ada dan wajib ada. Ketika itu harus ada dan wajib ada, maka kehadiran SIM itu menjadi sesuatu yang punya makna. Jadi faktor keberhasilan itu juga digali ya. Kemudian tentu dalam sebuah proses ini lebih meskipun sudah lama berjalan, pasti kalau yang sudah berjalan kalau yang awal misalnya sebagai institusi awal kan pasti membangun sistem gitu. Jadi kalau ada institusi awal berarti tema besarnya adalah bagaimana membangun sistem. Tapi kalau sistem sudah berjalan, pasti bagaimana sistem itu berjalan, keberlanjutannya juga berjalan baik, ada continuous improvement, selalu ada untuk perbaikan. Nah, kita menemukan masalah-masalah dan sekaligus nanti kita bersama-sama mendiskusikan langkah solusinya itu harus bagaimana. Nah, ini dari kelas-kelas sebelumnya ini biasanya menarik ya. Jadi karena paparan dari kelompok yang bertiga nanti diperkaya oleh kelompok yang lain. Wah, ini kalau di tempat saya kalau menghadapi problem itu harusnya demikian. Jadi kita semacam FGD kan, jadi di paparan kelompok ini semacam FGD. Jadi narasumber utamanya itu adalah teman-teman yang bertugas sebagai kelompok itu ya, dan kelompok yang lain memperkaya, memberi saran masukan bagaimana ke depan sistem itu bisa berjalan baik. Ya, mudah-mudahan dengan cara pembelajaran tadi, elaborasi terkait dengan tadi interaksi, kemudian fokus kajiannya terkait dengan case study dan project base. Sekaligus juga adalah bagi saya, tugas saya sebagai dosen melakukan evaluasi, artinya penilaian untuk nilai UAS-nya gitu, ujian akhir semester. Jadi nilai pertama berdasarkan paparan tiap kelompok, setiap orang, jadi setiap orang harus bicara, harus menyampaikan hasil risetnya. Kemudian setelah paparan selesai, mendapatkan masukan-masukan dari kelompok yang lain, tinggal dituliskan, dikompilasi menjadi format makalah. Nanti pada saat jadwal UAS tinggal dikumpulkan. Nah, kira-kira itu yang gambaran dari tugas dari setiap kelompok dan sesuai dengan kelompoknya. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin diskusi, Pak. Ya, silakan.
Ya, dengan Yudi. Yudi, silakan Mbak Yudi. Ya, kebetulan sih saya lagi uji form naik jenjang, Pak. Ya. Kebetulan dari muda ke mau rencana mau ke ahli media. Nah, saya Hmm. tuh pas banget apa yang akan ditugaskan oleh Bapak terkait Hmm. apa pro keterbaruan terkait digitalisasi pelayanan kesehatan. Hmm. Nah, ini tuh saya tuh membuat rancangan sistem informasi dan monitoring peralatan kesehatan yang saya Hmm. singkat menjadi SIMEDIS Kiwari karena Hmm. posisi penelitiannya di RSUD Badung Kiwari gitu. Hmm. Nah, eh, sederhana yang tadi hampir hampir 50% apa yang disampaikan ada di makalah yang Hmm. akan dibuat gitu Pak. Ya. Latar belakangnya pun saya menggunakan metode USG ya, USG ya. Hmm. Hmm. Nah, dari metode itu diperoleh kebetulan saya di penunjang medis itu ternyata pengelolaan peralatan medis di Rumah Sakit Bandung Kiwari emang tertinggi kebutuhannya dari Hmm. metode Likert untuk metode USG tadi. Hmm. Apakah urgensinya seperti apa? Tadi disampaikan sama Bapak eh, serius seriusnya seperti apa, growth-nya seperti apa, tapi dengan menggunakan skala Likert itu diperoleh Hmm. bahwa sistem informasi pengelolaan peralatan kesehatan di rumah sakit saya tempat bekerja saat ini memang belum ada gitu. Nah, apakah tugas yang Bapak sampaikan itu relevan nggak apa yang saya akan sampaikan gitu? Karena berupa rancang bangun yang akan dibuat gitu. Belum Oke. jadi gitu, tapi secara sistem sudah ada gitu, tapi belum belum sampai optimal penggunaannya. Terus inovasinya juga sudah ada, terus nilai tambah buat organisasi apa sih benefitnya tadi kan disampaikan dampak Betul, positifnya betul. seperti apa, terus faktor keberhasilannya dengan menggunakan ini seperti apa, apakah relevan dengan sistem yang lain terutama tentang akreditasi rumah sakit. Jadi sistem ini pada saat diterapkan di rumah sakit, jadi kalau Bapak main ke rumah sakit tuh banyak gantungan kartu maintenance di alat ya. Nah, ini jadi saya mengembangkan sistem ini tuh untuk jadi hanya dalam alat itu terpasang QR. Jadi dalam Iya. QR itu bisa ketahuan histori alat tersebut sudah diapain, pernah ganti spare part apa, sertifikat kalibrasinya sudah expire apa tidak, terus posisinya ini alat itu berada di ruangan mana. Jadi kalau perpindahan pun ketahuan gitu. Jadi akan memudahkan tadi kan Bapak apakah memudahkan pelayanan. Jadi kan itu dapat Iya. poinnya gitu Bapak. Dapat Eh, poinnya. Nah, jadi tidak banyak gantungan di peralatan kesehatan bukan kayak etalase gitu. Gantungannya banyak jadi hanya QR. Siapapun asesmen yang akan mengakreditasi di rumah sakit hanya cek QR-nya. Oh, alat ini terkalibrasi expire-nya tahun 2025 tanggal berapa. Terus alat ini sudah diapain saja sama teknisi elektromedisnya. Jadi histori alat pun ketahuan dan berapa persen keberhasilan pemeliharaan, berapa persen kalibrasi yang tercapai di tahun ini, itu akan membantu rumah sakit pada saat kalibrasi dan pencatatan pun punten Pak. Kalau hmm. teknisi itu sangat, karena saya teknisi, Hmm. eh, akan sangat saya sudah kerja udah capek menulisnya nggak pernah ditulis gitu, nggak pernah ditulis apa Hmm. yang sudah dilakukan gitu karena karena mungkin malas atau apa ya, karena kealamin juga sama saya pada saat menjadi pelaksana saya memperbaiki suatu alat kesehatan, saya tidak mengisi report gitu. Kalau dengan sistem ini mudah-mudahan masih bisa ada dampak positifnya, tetapi kendalanya itu pada saat itu kebiasaan habit seorang teknisi untuk menginput data itu gitu Pak. Mungkin itu sharing awal seperti itu, Iya, iya, iya. blueprintnya seperti itu. Mungkin Iya, ada iya. masukan dari Bapak apakah harus seperti apa ke Iya. depannya. Jadi saya sudah sama kelompok saya
ada blueprint yang harus didiskusikan gitu. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Iya, Kang Yudi, di Rumah Sakit Kiwari sebagai apa itu? Kalau boleh tahu. Jadi saya dua posisi Pak. Iya. Fungsional saya sebagai teknisi elektromedis ahli muda. Tapi saya dikasih tambahan sebagai kepala sarana prasarana. Sarana. Ya, Jadi betul. background S1-nya apa? Saya elektro. Relevan itu ya. Jadi ya. D3-nya elektromedis, S1-nya elektro. Ya, saya mau merambah ke manajemen, makanya saya ngambil MRS. Oke. Betul. Nah, MRS jadi artinya di sekarang ya di dunia kesehatan juga harus tidak hanya unsur medis ya, non medis, teknis, bahkan bidang-bidang lain juga memang perlu integrated. Nah, seperti yang sering di awal, pertama saya komentari ini excellent ini Kang Yudi ya, jadi bisa dikembangkan, jadi bisa bahan paparan, mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan pengayaan dari teman-teman kelompok yang lain. Jadi itu, dan seperti di perkuliahan di tahun-tahun sebelumnya, hampir setiap ini ada gitu. Bahkan sudah ada punya aplikasi, platform yang memudahkan. Nanti saya mungkin setelah ini saya akan ada video pendek kurang lebih 6 menitan ya dari Nazwa Shihab dan Jonathan Siddhartha, itu bisa memperkaya inspirasi. Jadi kita diharapkan artinya S2 itu kemampuan berpikir strategis. Jadi kemampuan berpikir strategis itu kita harus mampu berpikir out of the box kan gitu ya, seperti tadi ya. Kalau berpikir apa yang ada nggak akan maju-maju kan gitu. Nah, sementara nanti kita belajar juga ya inspirasi dari Jonathan Siddhartha yang ingin jadi dokter tapi tidak kesampaian, kemudian dia menjadi sarjana marketing gitu. Akhirnya sebagai merasa spirit karena tidak bisa jadi dokter, nah menciptakan platform Halodoc gitu. Halodoc bisa nanti kayak ini jadi inspirasi apa nih, bisa jadi nanti kalau itu bagus di ini kan ya harus dipatenkan itu jadi ya uji coba. Jadi intinya kita harus jadi inovator ya, jadi berpikir inovatif. Kita tugas manajemen itu kan sederhananya kemampuan analisis ya. Analisis itu based on informasi, artinya untuk mampu menganalisis seorang manajemen harus mendapatkan informasi. Nah, informasi itu artinya data, fakta yang memiliki makna kan. Artinya tadi Kang Yudi, artinya di dalam kesehariannya itu sudah melakukan critical thinking kan. Nah ini yang harus dimiliki oleh level manajemen itu adalah critical thinking ya, berpikir kritis. Berpikir kritis itu selalu melihat problem yang ada, kemudian dikaji, kemudian harus masuk dalam, kalau seorang manajemen kan nanti harus mengambil keputusan berdasarkan informasi. Nanti dalam konteks tadi paham informasi artinya mendapatkan data berharga, kemudian di manage itu seorang manajemen itu harus punya filosofi continuous improvement.
selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Continuous management tadi filosofi itu sudah dijalankan ya Kang Yudi. Jadi artinya dari tahap existing saat ini pasti selalu akan karena perkembangan itu kan selalu dinamik. Nah itu jadi menemukan masalah. Jadi seorang dengan critical thinking kita akan menemukan masalah. Dari masalah itu bagi seorang inovator menjadi inspirasi, menjadi dasar untuk melakukan hal-hal yang positif. Seperti Jonathan Siddhartha, seperti yang Gojek gitu ya, Nadiem Makarim kan. Jadi artinya ketika berawal dari kesulitan, nah ini seperti misalnya ya, menarik ya, kajian informasi penting yang didapatkan oleh Jonathan Siddhartha ya. Sebelum ini saya sebagai prolog ya, bahwa Jonathan Siddhartha menemukan bahwa untuk mendapatkan layanan kesehatan ya saat itu ya sebelum ada aplikasi rata-rata 4 jam sampai setengah hari, padahal ketemu dokternya paling hanya 5 sampai 10 menitan kan. Belum ke kalau ke lab, belum ke mana apotek. Nah sehingga saat itu persepsi yang berkembang kalau orang sakit ke dokter itu persepsinya selain mahal itu repot kan. Nah makanya melahirkan aplikasi. Nah, ini salah satu contoh kita inspirasi bagaimana melihat masalah itu. Jadi bagi orang tertentu melihat masalah itu hanya jadi masalah atau apa, tapi kalau seorang manajemen itu tentu harus bahwa masalah itu harus di-create menjadi solusi ya. Jadi orang yang sukses, orang yang berhasil pada dasarnya adalah orang yang mampu mengubah masalah menjadi berkah kan. Jadi kayak Nadiem Makarim berawal dari masalah, dia ketika belum ada aplikasi, kalau memerlukan tukang ojek harus keluar dulu nyari, atau termasuk juga kalau naik Grab atau naik ini harus nunggu di jalan dulu yang lewat kan itu Gojek atau mobil yang lewat. Tapi dengan aplikasi itu menguntungkan bagi semua gitu. Artinya yang diperdagangkan saat ini itu informasi, makanya menjadi sebuah nilai yang bernilai ekonomi atau itu karena seperti tadi ya, dengan menghimpun pengguna yang jutaan, akhirnya jadi investasi. Orang dengan aplikasi itu terhubung dengan, kalau mau menggunakan Gojek, Gokar atau apa kan gampang dan menguntungkan bagi orang yang menguntungkan bagi tukang ojek, supir taksi kan ya. Karena tidak harus keliling-keliling cari penumpang kan. Biaya gampang gitu dan semua tidak harus, kalau nggak ada uang cash. Nah ini bagaimana dalam konteks sistem informasi manajemen, bagaimana pola pikir ini bisa menjadi solusi besar bagi institusi, bagi lembaga atau ya untuk kepentingan yang lain ya. Ini sebagai contoh. Ya, jadi sekali lagi Kang Yudi, excellent itu bisa dipaparkan nanti, ini bisa menarik. Ya. Maka yang lain sebelum nanti kita bahas ini, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada usulan? Pak, saya izin bertanya. Oke, silakan. Ya,
Iya, Dari mana, ya? saya dari Bandung, Pak, dari Rumah Sakit AMC. Ya silakan. Cileunyi. Cileunyi, Ya. AMC. Iya, betul. Bapak terkait dengan tugas yang tadi disampaikan, untuk tema bahasanya kan ada 4 ya, jadi kita nanti pilih salah satu dari 4 tema bahasan tersebut. Nah, tadi disampaikan bahwa untuk bahan pembahasan di bab 3 mungkin ya, nantinya bisa mengambil sampel dari rumah sakit atau klinik dari mungkin tiap-tiap kelompok. Kalau misalkan saya kan ada 3 orang dalam satu kelompok. Kalau seandainya kita ambil dari masing-masing tempat kita bekerja, berarti nanti untuk di latar belakangnya pun kita harus mengambil dari 3 rumah sakit yang atau klinik yang tempat kita bekerja tersebut, Pak. Ya, Nah, ya itu bisa saja, bisa memperkaya. Gitu ya. Jadi misalnya meskipun temanya sama, tapi ketika konteks lembaganya beda, ada kesamaan, sekaligus juga ada perbedaan. Jadi nanti bisa memperkaya. Silakan saja gitu. Termasuk juga gini, nanti kalau data itu ada yang memang masih bersifat rahasia, tidak belum saatnya dibuka, nama institusinya bisa disamarkan. Jadi nggak harus disebutkan ya, kecuali kalau memang sudah dipastikan bahwa itu informasi itu adalah informasi yang terbuka. Jadi Fitria bagus ya, jadi silakan, karena yang kita harapkan penilaian meskipun paparan kelompok, penilaiannya itu individual. Jadi diharapkan semua memahami konsep SIM, paham implementasinya, dan bisa mendapatkan masukan sehingga nanti seolah-olah ini teman-teman semua dihadapkan pada case study kalau sudah menjadi manajemen di rumah sakit atau saat ini juga sudah menjadi bagian dari manajemen. Ini secara tidak langsung itu semacam coaching klinik atau semacam case study ya yang bisa memberi inspirasi. Maka silakan ini ya. Baik Pak, berarti nanti dari kalau kita di mix hasil pembahasannya, berarti dari latar belakang juga kita udah harus mix dan juga persiapan mungkin Kak. Iya, dari persiapan membangun SIM-nya misalkan kita ambil yang nomor 1, itu juga dari masing-masing rumah sakit juga mungkin bisa ditampilkan gitu ya Pak ya, untuk persiapannya. Karena kita kalaupun datanya tidak terlalu persis nggak apa-apa, karena ini kan lebih kepada simulasi. Jadi di kan ketika nanti case masalahnya semacam itu, nah nanti inspirasi yang bisa kita dapatkan dan kerangka solusi strategisnya harus bagaimana. Jadi itu bagus ya, menarik gitu. Jadi dengan mix itu artinya yang kita harapkan setiap kelompok punya data-data. Makanya kan kita berpikir sistem informasi itu adalah data yang punya makna kan. Yang ditampilkan itu adalah data fakta yang ketika diolah menjadi punya makna. Punya makna itu dalam arti luas ya, makna ya. Artinya informasi itu bisa informasi masalah, bisa informasi posisi existing yang ada. Kemudian ketika kan berpikir kritis itu kan didasarkan kepada berpikir dialektis. Dialektis itu artinya bahwa kondisi yang berbeda, kondisi yang bertentangan, akhirnya menghasilkan sebuah inovasi baru. Artinya seperti tadi Jonathan Siddhartha misalnya, kemudian Indah Arumsari, nah itu berarti mampu berpikir kritis, reflektif, kemudian
ya tentu analitis dan tadi dialektis itu mempertentangkan, memadukan konsep A dengan konsep B menghasilkan konsep C ya. Kira-kira sederhananya itu ya dalam konteks filsafat. Ya barangkali itu jelas Fitri. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, silakan yang lain. Ada Pak. Iya silakan Kang Ade. Saya masih belum mengerti ini Pak. Jadi kan Ya, di sini boleh. ada tema bahasan. Apakah kita membahas keempat-empatnya atau salah satu dari empat ini? Kemudian kalau anggaplah salah satu, misalkan saya membahas tentang nomor 3, pemanfaatan SIM RS untuk pengambilan keputusan. Berarti kita membuat seperti makalah di mana nanti dalam kerangka itu ada latar belakang, proses implementasi hubungannya SIM RS itu pengambilan keputusan, terus dampak positifnya apa, faktor keberhasilan bagaimana, dan kendala solusi apa, begitu aja Pak? Atau memang Ya. semua digabung? Jadi meskipun ya pada dasarnya setiap realitas itu kompleks, jadi artinya terkait satu sama lain. Ketika kita membangun, tapi pada dasarnya bisa tema utamanya harus dipilih salah satu tema utamanya. Jadi tema utamanya pilih salah satu, meskipun dalam bahasannya pasti akan terkait dengan yang lain. Ya. Ketika membahas pemanfaatan SIM untuk keputusan, nanti bisa jadi terkait dengan modul SIM pendaftaran, pasien, keuangan, dan lain sebagainya kan. Artinya di era sekarang itu sesungguhnya tidak ada satu masalah yang tunggal atau solusi juga yang tunggal. Semuanya terkoneksi satu sama lain. Artinya memang secara tidak langsung ini latihan berpikir lebih kompleksitas gitu. Kalau realitas itu kompleks kan. Tapi kita coba dengan kerangka berpikir itu kita sederhanakan, kita cari formula solusi yang strategisnya. Nah itu Pak Ade, Kang Ade ya. Jadi silakan ambil tema utamanya satu, tapi kontennya pasti akan terkait dengan yang lain gitu. Ya, baik. Nah, itu. Jadi ya agak terbayang. Jadi memang misalkan saya memang mau ambil misalkan pemanfaatan SIM RS untuk mengambil keputusan, tapi kita mungkin menjelaskan juga tentang SIM RS di rumah sakit. ya. Terus kemudian selama ini ada kendala apa sih sehingga makanya ternyata SIM RS itu bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan, karena mungkin berhubungan dengan tadi di pendaftaran, di keuangan misalkan, nanti ada hubungannya gitu Pak. Ya, betul. Ya, baik. Terima kasih Pak. Iya, oke. Masih ada yang lain? Ya ini kalau yang dulunya menarik gitu ya. Jadi seperti tadi ya, Kang Yudi nanti bisa artinya gagasan-gagasan itu bisa dielaborasi, artinya elaborasi itu dikaji, diperdalam, dibenturkan kan. Artinya suatu yang baik itu menghadapi benturan-benturan, menghadapi tantangan kan. Nah sehingga kalau sampai eksis, nah itu yang terbaik ya, artinya apakah sistem itu user friendly gitu, sistemnya bagus gitu, tapi user friendly nggak kan seringkali itu ya, karena dari gambaran yang ada, kendala yang berat itu salah satunya adalah aspek kultural. Jadi sistem ada gitu, yang misalnya pendaftaran pasien gitu, yang saya tahu di puskesmas juga ada gitu ya, pendaftaran online, tapi yang memanfaatkan banyak nggak gitu kan, paling masih terbatas ya. Nah harusnya itu pun diedukasi terus, jadi edukasi sehingga orang yang daftar itu sudah tahu dia akan dilayani rentang di jam berapa, sehingga di puskesmas pun atau di layanan tidak numpuk kan. Dan
bagi pasien juga datang dia tidak harus nunggu lama kan. Nah itu kalau artinya sistem informasi itu sudah menjadi sebuah habit bagi ekosistem ya. Jadi yang belum itu sepertinya kita baru masih parsial ya secara global. Ekosistem, bahwa sistem itu kan termasuk pengguna ya, pengguna itu pasien kan. Nah pasien itu kan ke depan mungkin perlu diedukasi gitu ya agar bisa memanfaatkan, sehingga nanti untuk seperti yang sekarang kan layanan di kelurahan itu kan dengan memanfaatkan digitalisasi sudah ada yang artinya datang ke kelurahan itu tidak prosesnya dari A sampai H gitu. Sampai Z-nya gitu. Jadi udah dari A sampai H misalnya sudah ditempuh melalui digital, datang ke sana itu tinggal hal-hal yang ini sehingga efektif, efisien. Nah itu semestinya nanti sistem informasi rumah sakit itu harus menghadirkan efektivitas, efisiensi, produktivitas ya kan. Jadi harus big impact. Nah sekarang ya memang yang namanya inovasi baru itu kan perlu waktu ya ini. Ya, silakan ada lagi yang lain. Selamat malam Pak, izin Malam. mau ini. Kalau saya sih tadi sempat lihat kalau yang di tema bahasan sepertinya jadi seperti satu kesatu, ada sebenarnya kalau digabung Pak. Ya. Kalau dari tema bahasan 1 sampai 4 kalau saya lihat tadi, soalnya kan kadang-kadang kalau kita mau bangun CMRS kan ada persiapan dari awal dulu ya, kita kayak multi kontesnya dulu gitu, kita milih CMRS yang baik mana, terus sesuai dengan kelebihan kekurangan kita itu kan maksudnya ke dalam kendala, terus kayak pemanfaatan CMRS-nya kan itu kan kayak apa ya, keuntungan kita nanti setelah pakai itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan punten nih Pak, kalau misalkan kita ngambil nomor 1 aja nggak masalah, kayak misalkan kita pasti ada masuk ke nomor 2, 3 juga dalam isinya itu. Nggak apa-apa ya Pak itu nanti ya? Nggak apa-apa itu. Jadi silahkan, artinya saya tidak membatasi. Jadi silahkan, makanya saya pakai metode Prof. Stella ya, Stella Christie itu. Saya jadi yang ketika awal jadi wamen, dia mengintroduksi sebuah narasi yang namanya elaborasi kan. Elaborasi itu artinya perguruan tinggi mestinya mampu melakukan elaborasi pendalaman, dan sesungguhnya ilmu itu tidak ada yang tunggal, semua itu saling terkait ya. Jadi harus kita berpikir komprehensif. Nah ini seperti contoh ya, saya juga selain memberi kuliah SIMRS di program studi magister komunikasi, itu komunikasi politik. Nah ternyata di komunikasi politik itu ada teori terkait komunikasi politik yang disampaikan oleh Ibu Sina. Ini kan menarik ya, jadi artinya para ilmuwan dulu yang kita paham, Ibu Sina itu focal point-nya adalah dia di kedokteran kan. Ternyata beliau juga menulis sebuah risalah yang membahas tentang komunikasi politik. Nah itu ya Kang Andrew. Jadi artinya ini dengan ras itu, kalaupun kita happy point yang di nomor 1 ya, pasti akan terkait dengan yang lain. Ketika kita membahas nomor 3 akan terkait dengan nomor 1, 2, dan 4 kan. Jadi silakan saja gitu. Jadi
Karena ini kan lebih kalau saya cenderung dalam konteks ini adalah elaborasi itu silakan teman-teman mengeksplor gagasan-gagasan yang keluarkan aja yang menurut ini nanti relevan atau tidaknya nanti akan dihadapkan pada ujian dan ujian akan diluruskan setidaknya atau kalau ini akan diperkaya atau jadi bisa diluruskan oleh kelompok yang lain. Jadi makanya nanti paparan itu harus interaktif itu tidak hanya dari narasumber yang memaparkan itu nanti diperkaya bisa jadi diluruskan gitu ya kalau ada konsep yang mungkin kurang pas dari kelompok lain. Jadi itulah esensi dari elaborasi kan itu. Jadi bisa strategi Kang Ade fokus ke satu tapi nanti terkait ke yang lain, atau juga kalau di dalam konteks pembahasan itu ada induktif, deduktif gitu. Polanya kan gitu. Ada yang dari konteks spesifik ke global, ada dari global ke spesifik kan. Silahkan saja gitu. Jadi gak apa-apa. Yang penting ini teman-teman punya terlatih, punya kemampuan. Ini lebih kepada semacam apa ya, dalam konteks kita pelatihan critical thinking dalam konteks manajemen ya, manajemen fokus. Jadi bisa kalau Kang Ade dari induktif ke deduktif, kalau Kang Andrew bisa dari deduktif ke induktif. Ya, enggak? Kira-kira itu ya, Kang, bisa dipahami. Iya Pak, kasih Pak. Oke, ya, silakan. Yang lain, saya nanti artinya ketika menggali, saya sarankan juga ya, saya coba bahan-bahan ini banyak ya di ChatGPT, manfaatkan juga coba ChatGPT. Studi kasus apa yang kaitan ini, nggak apa-apa, itu sebagai sebuah dasar awal kita mendapatkan inspirasi konsep-konsep. Nah tinggal tentu kita adalah sebagai orang yang mana yang paham, mana itu yang reasoning, mana yang tidak reasoning ya, karena ChatGPT juga kaya untuk memberikan informasi, tapi juga harus divalidasi oleh kita, validasi dan harus kita seleksi mana data yang bermanfaat. Tapi untuk memperkaya narasi, memperkaya pengetahuan, itu bisa mempercepat kita. Kalau kita bisa harus baca buku yang puluhan, kita berat itu ya, dari bukunya, baca buku sana. Tapi dengan AI itu poin-poin inti bisa kita dapatkan. Jadi nggak apa-apa itu untuk memperkaya kita, kemudian kita adopsi, kita validasi sehingga bisa kita mendapatkan pemahaman yang luas, pemahaman yang komprehensif. Silakan yang lain kalau masih ada. Kalau tidak ada kelompok ini sepakat ya, sesuai ya, sudah kira-kira nanti kerangkanya demikian. Jadi urutannya sesuai dengan kelompok ya. Tapi silakan nanti kalau mau ada perubahan ya, misalnya artinya ada dari konteks ini, kalau misalnya ada kondisi khusus, mungkin bisa kan Ade ya, ketua kelas bisa membantu, misalnya ini kelompok 1 atau kelompok 7, kelompok 1 ini atau kelompok 2 ada kondisi tertentu. Nah yang penting nanti bisa dinegosiasi, bisa dikomunikasikan, sehingga yang penting setiap pertemuan itu dua kelompok itu sesuai dengan urutan ataupun sesuai kesepakatan gitu. Kalau urutan
Ya demikian, tapi kalau ada kondisi tertentu, ya ada kesepakatan kelompok antar kelompok untuk tukar jadwal, nanti tinggal koordinasi dengan ketua kelas ya, Kang Ade ya. Kira-kira itu Kang Ade ya, bisa dibantu ya. Yang penting nanti dipastikan setiap kelompok, setiap pertemuan itu 2 kelompok siap untuk paparan. Jadi paparan setelah paparan nanti mendapatkan saran masukan konstruktif dari semua. Nanti ya mudah-mudahan dengan cara itu ada hal yang bisa kita dapatkan dari inspirasi, gagasan, konseptual. Kalau tidak ada lagi, saya ingin style film pendek ya, 6 menit, ya mudah-mudahan lebih memperkaya bahasan yang bahasan hari ini atau bahasan minggu yang lalu ya, terkait dengan platform Halodoc yang di Jonathan Siddhartha, di Andala Najwa Shihab. Di setelah ini kita diskusikan. Kakak jatuh. Suaranya terdengar nggak? Belum, Pak. Belum. Suaranya belum ada. Tapi suara Bapak kan. Oke, berarti apa yang harus kalau untuk suara keluar, barangkali ada yang punya saran Mas? Di mute speaker. Oh ya, saya lihat. Udah keluar suaranya nggak? Belum, Pak. Belum. Belum ya. Kita ketik dulu. Mungkin waktu mau share screen Pak, di checklist dulu ada box di bawahnya itu share soundnya juga. Oh, share soundnya. Yang di ini ya, bentar. Cek keluar dulu. Di share screen di apanya? Kan Bapak pencet share, terus ada pilih layar mana yang mau di share. Nah, di pojok kiri bawahnya ada share soundnya juga. Oh, share sound. Oke, ya makasih. Bentar. Share sound. Bentar. Mati. Ini udah nyala. Ganti baju gitu. Di bawah ini ya? Nanti kan Di mute-nya atau di mana ya mereka? Oh, bentar. Ini Kan Pak, waktu mau share screen sebelum pencet ininya, sebelum pencet klik share screen-nya gitu. Nah, waktu pilih layar yang mau di share screen. bisa. Jadi sebelum dipilih layar, share sound ya, oke. Nah, terima kasih ini, saya dapat ilmu ya. Yang mudah-mudahan keluar.
zaman sudah berubah, semuanya Ada suaranya. Ada. Oke. Ada ya suaranya ya? orang Ada, dulu bilang kalau ke Ya, ada. dokter itu menakutkan. Takut karena Ya. bayarnya mahal atau kalaupun gratis harus siap antre berjam-jam. Tapi kini zaman sudah berubah, semuanya serba mudah. Ke dokter itu mahal, kalau nggak mahal ya merepotkan karena harus antre berjam-jam. Itulah stigma yang selama ini terpatri di benak masyarakat. Persoalan ini yang mengilhami Jonathan Sudarta membentuk Halodoc, sebuah aplikasi daring yang mendekatkan masyarakat dengan fasilitas kesehatan, mulai dari konsultasi dokter, pembelian obat, hingga akses ke laboratorium untuk tes kesehatan. Kini seorang pasien dengan keluhan masalah kesehatan bisa dengan mudah berkonsultasi dengan dokter yang terhubung lewat chat ataupun video call. Kekinian, mudah, dan murah. Sudah hadir di Mata Najwa, founder dan CEO Halodoc, Jonathan Sudarta. Selamat malam, John. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih sudah mengundang kami. Ya, karena ingin tahu lebih banyak soal Halodoc. Jadi persepsi yang mau diubah itu ya, kalau ke dokter ribet, nunggu obat lama. Itu keluhan-keluhan yang sering didengar sampai kemudian dapat ide bikin Halodoc. Ya sebenarnya kalau kita pikir kan kebanyakan dari kita kalau mau berobat itu kita harus lewatin mungkin 4 jam sampai setengah hari lah kita belum nunggu obat another 1 jam gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya menginspirasi kita adalah gimana caranya kita bisa memberikan kemudahan akses. Tapi bukan cuman itu, kalau kita lihat di Indonesia ini kan cuma ada 3 dokter per 10.000 populasi. Kalau kita lihat world average of jumlah dokter itu sebenarnya average itu 14 dokter per 10.000 populasi. Jadi kita memang kurang kalau kita lihat. Kita hanya 3 per 10.000. 3 per 10.000 populasi. Ironisnya adalah masih banyak juga dokter-dokter di daerah yang mungkin belum seramai itu. Berarti kan ada kesenjangan antara mereka yang punya akses sama mereka yang nggak punya akses. Kalau yang tadi kita cerita 4 jam itu kan mereka punya akses tapi lama. Tapi banyak teman-teman kita atau yang di daerah yang agak di rural area itu benar-benar nggak punya akses kepada dokter. Jadi sebenarnya pemikiran kita adalah bagaimana kita menggunakan teknologi bisa memudahkan akses untuk mereka yang tidak punya akses dan memudahkan akses lebih cepat untuk mereka yang kayak misalnya di Jakarta seperti ini. Instead of 4 jam untuk nunggu proses ketemu dokter dan dapat obat, pakai Halodoc kita 15 detik average time gitu, bisa ngobrol sama dokter dan kita tunggu obatnya di rumah 35 menit sampai di tangan pasien. Wow. Jadi di Halodoc ini apa aja nih yang tersedia? Jadi pelayanannya apa aja? Jadi kita ada 2 bagian besar. Yang pertama adalah outpatient atau digital outpatient. Itu mereka di rumah butuh layanan kesehatan dari dokter yang sesuatu yang dokter bisa selesaikan secara online. Mereka tinggal buka handphonenya, bicara dengan dokter secara online, di mana dokter bisa memberikan konsultasi dan memberikan rekomendasi obat. Ini seberapa ragam penyakitnya, termasuk seberapa advance sih? Kalau yang cuma keluh-keluh biasa atau seberapa parah penyakit kemudian Halodoc juga biasanya bisa kasih konsultasi dokternya? Dalam hal ini tentu seorang dokter akan menentukan berdasarkan kompetensinya tentang penyakit yang dialamin ini sesuatu yang mereka bisa ambil keputusan di situ, misalnya alergi dan lain-lain, atau sesuatu yang dokternya mesti ketemu. Nah, kalau memang ketemu, Halodoc sebenarnya memfasilitasi untuk si pasien itu di-refer kepada dokter di rumah sakit terdekat, dan itu yang kita mudahkan bagian kedua dari kita, yaitu kalau bisa pasien datang ke rumah sakit juga, proses tunggu dan lain-lainnya itu kita eliminasi semampu mungkin. Jadi gitu. Jadi yang kalau dirasa perlu sentuhan fisik, karena kan kita kalau ke dokter kan kalau belum dipakein stetoskop tuh kayaknya belum ini gitu ya, kalau belum dipegang dokternya dan sebagainya gitu. Jadi kalau perlu ada tindakan lanjut, Halodoc yang memfasilitasi untuk kemudian memastikan waktu untuk menunggu dokternya menjadi lebih cepat gitu. Ya, waktu nunggu dokter, waktu nunggu obatnya juga. Oke, jadi kemudian menyediakan obatnya juga tuh. Ya. Oke, jadi dokternya, nah kalau dokter sudah berapa banyak dokter yang tergabung? Jadi yang terkonek dengan Halodoc ini ada 20.000 dokter. 20.000 dokter? Ya. 20.000 dokter luar biasa. Jadi
20.000 dokter dan kita sekarang ini lebih dari 7 juta monthly active user pasien di seluruh Indonesia yang terkoneksi dengan Halodoc. Termasuk menghubungkan ke laboratorium kalau harus periksa darah dan sebagainya. Betul. Jadi sekarang jadi di Halodoc juga kalau seandainya seorang dokter menyatakan oh kayaknya perlu periksa darah nih, mungkin takutnya gejala demam berdarah atau apa, tinggal pencet tombol. Kebetulan kita bekerja sama dengan salah satu brand besar laboratorium. Mereka akan datang bawa peralatannya komplit, ambil darahnya, hasil darahnya nanti dikirim langsung ke tangan pasien. Dan apotek juga seperti itu. Betul. Kita bekerja sama dengan lebih dari 1.000 apotek. Jadi kalau sudah kalau pesanannya dari pasien ataupun itu electronic medical recommendation dari dokter, langsung dikonek dengan apotek terdekat, dan apotek yang terdekat itu nanti kita bekerja sama dengan Gojek yang akan antar langsung obatnya ke tangan pasien. Jadi betul-betul tidak perlu keluar dari kamar kalau sakit ya. Nggak perlu. Tinggal buka HP, pencet, bicara langsung sama dokter, periksa darah kalau mau orangnya yang akan datang, kemudian obatnya juga akan diantarkan sampai pintu rumah. Betul. Tidak perlu keluar kamar. Nggak perlu. Tidak perlu turun tempat tidur. Tidak perlu turun dari tempat tidur kalau memang nggak perlu. Kalau memang nggak perlu, semuanya bisa ada di genggaman tangan. Betul. Itu ya teknologi luar biasa. Ada tidak kisah yang yang John rasa betul-betul menarik gitu, atau yang menyentuh hati, atau apa sih yang bisa di-share selama pengalaman Halodoc ini? Mungkin ada banyak kisah ya, tapi dua yang buat saya menyentuh adalah yang pertama adalah waktu kejadian di Lombok kemarin. Jadi waktu di Lombok kemarin kan sempat ada bencana. Ya. Itu kita tahu orang banyak yang kirim obat ke sana, tapi ternyata waktu orang dapat bantuin obat itu sebenarnya banyak orang yang juga mereka dikasih obat, pasien itu nggak ngerti ini sebenarnya untuk apa. Jadi saya juga baru tahu waktu saya banyak ngobrol sama dokter-dokter kita, waktu kita banyak bantu di sana, mereka banyak dari dokter kita yang di Jakarta itu dapat pasien dari Lombok cerita, dok, saya dapat obat ini itu sebenarnya untuk apa? Ini apa? Nah kebetulan kok kita bisa dikenal itu karena saat kejadian itu memang kita kirim tim, kita sebutnya digital CSR, di mana kita kita datang ke sana bawa handphone, dokter-dokternya dari seluruh Indonesia kan. Tapi itu menarik buat saya di mana dengan adanya teknologi kita memudahkan akses kesehatan buat mereka yang benar-benar sangat perlu gitu kan. Jadi itu yang buat saya sangat menyentuh bagaimana keberadaan teknologi ini sekarang merubah landscape kesehatan itu sendiri. Dan itu memang cita-cita sejak lama. Jangan-jangan dulu mau jadi dokter? Kepengen sih. Kepengen jadi dokter? Sekarang udah punya 20.000 dokter tapi? Punya teman 20.000 dokter. Oh, punya teman 20.000 dokter. Ingin tahu, jadi perspektif personal John gitu, yang membuat kemudian tiba-tiba merasa ini sesuatu yang perlu dilakukan. Sebenarnya awal kisah saya pribadi karena saya mengawali karir saya sebagai medical reps. Jadi mungkin buat mereka yang nggak tahu, medical reps itu kami tugasnya mempromosikan produk ke dokter. Tapi waktu saya ngawalin karir saya itu, saya harus nunggu dokter biasanya sampai jam 2 pagi. Karena dokternya kan rame gitu kan. Jadi kalau kita kan pasti terakhir ketemu dokter. Nah dalam proses nunggu itu saya banyak sekali ketemu pasien nunggu, dan seringnya pasien itu sebenarnya selalu akhirnya nelfon saya, nanyain dong sama dokter Nashwa, saya masih perlu minum obatnya nggak sih? Boleh nggak sih obatnya setengah aja? Atau boleh nggak ini apa? Karena saya punya tujuan, dokternya kan banyak orang. Jadi kesulitan akses kesehatan ini kalau memang ada cara yang memudahkan komunikasi itu pasti pasien akan sangat-sangat mudah. Jadi ya itu yang buat saya sebenarnya terpanggil. Dan kalau kita lihat di Indonesia ini kan negara yang besar, negara dengan kepulauan terbesar, dan kesempatan untuk bisa akses apalagi spesialis itu akan sangat sulit untuk mereka yang ada di daerah. Dan yang saya paling bangga dari seluruh keberhasilan Halodoc, kalau saya boleh ngomong, adalah Halodoc itu sekarang kita punya data yang sangat menarik. Dari Aceh sampai Papua itu ternyata mereka yang berkontak dengan spesialis dan dengan GP di Halodoc itu 60-40. 60% cari GP, 40% cari spesialis. Dan Jadi itu 60% cari dokter umum, 40% spesialis. Yes.
itu kalau kita ngeliat grafiknya itu benar-benar sama. It doesn't matter apakah kita ada di Papua, ada di Maluku, ataupun di Jakarta, itu hampir sama 60-40. Jadi sebenarnya semua orang itu punya kebutuhan yang sama, tinggal aksesnya mereka itu sama atau enggak. Dan dokter spesialis yang ada di Halodoc juga dokter spesialisnya lengkap. Cukup lengkap. Kalau kita bilang ya mau spesialis mata, spesialis tulang, obgyn, anak, psikolog, ya komplit sih. Komplit di sana. Dari Aceh dan Papua bisa mengakses hal yang sama. Semua sama. Semua sama rata. Setelah ini kita akan berbincang dengan salah seorang dokter yang juga menjadi mitra Halodoc. Dan rasanya sih, kayaknya kita perlu coba langsung deh, John. Boleh. Boleh nggak nanti saya konsultasi dengan salah satu dokter yang ada di Halodoc? Silakan. Setelah Mariwara jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa. Oh iya, udah selesai. Ya, tadi dalam durasi 6 menit ya, kita dapat sebuah... Oh ya, suara saya jelas nggak? Oke, Jelas, Pak? jelas ya. Kita mendapatkan sebuah insight, ini pencerahan ya, terkait dengan bagaimana pemanfaatan teknologi informasi untuk menjadi bagian solusi terhadap masalah kesehatan. Jadi ini yang menarik ya. Nah ini yang sama seperti apa yang sudah saya sampaikan di konteks sebelumnya. Nah, pertama kemajuan aspek IoT, jadi Internet of Things, semua terkait dengan digitalisasi diantaranya dan semua hal itu merubah lanskap kehidupan. Jadi sepertinya banyak hal yang berubah, banyak hal yang berbeda. Ya, termasuk ini tantangan juga bagi profesi di dunia kesehatan. Jadi dengan adanya teknologi pasti ada yang diuntungkan, tapi sekaligus juga pasti ada yang dirugikan. Dengan adanya e-tol kan gitu, maka ribuan penjaga tol gitu ya, yang tadinya dilakukan oleh manusia sekarang cukup dengan teknologi kan. Jadi teknologi AI diantaranya semacam ini, teknologi menggantikan posisi manusia. Itu satu realitas yang dihadapi. Jadi nanti bagi teman-teman yang dunia kedokteran adanya tadi semacam Halodoc, ada Halodoc dan mungkin ada banyak aplikasi yang lain. Apakah itu suatu hal yang positif atau sebaliknya? Ya, nanti ini juga bahan kajian ya ke depan kita bisa kan. Tetapi mungkin yang dari apa yang dipaparkan oleh Adia, perubahan itu akan menggilas kalau di konteks ini adanya teknologi informasi, ojek pangkalan ini kalah oleh ojek online. Kemudian jadi artinya apa yang harus dilakukan menyikapi ini
Nah, yang dilakukan oleh Jonathan diantaranya kan, kalau saya diikuti dengan konteks perspektif sistem informasi manajemen, bagaimana mengolah sebuah data, fakta, ya, dengan melakukan analytical kritik, ya, analytical thinking, dan memetakan masalah yang kompleks sederhana jadi mudah. Seperti ada hal subjek, kenapa halodoc itu lahir kan? Karena rata-rata orang untuk mendapatkan layanan kesehatan itu sekitar 1 jam, 4 jam gitu, sampai setengah hari. Jadi dari pendaftaran ke dokter, datang ke dokter, naik, belum kalau yang rumahnya jauh kan gitu, naik artinya transportasinya, kemudian nunggunya, kemudian setelah dari padahal katanya ketemu dokternya ya maksimal hanya 10 menitan kan, bisa jadi kurang kan, tapi perlu waktu, belum kalau harus ke lab, dari dokter harus ke lab, harus ke apotek, harus kembali lagi ke rumah. Artinya itu proses yang apa ya, yang cukup, jadi layanan yang merepotkan gitu ya. Jadi artinya problema yang dihadapi, artinya ada sebuah realitas yang merepotkan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Nah, ini Jonathan Siddhartha itu melakukan analytical thinking. Kemudian dari critical thinking coba merumuskan langkah-langkah solusi yang konkret, sehingga akhirnya, dan itu harus didasari kepada creative thinking-nya. Jadi orang yang kreatif itu melihat realitas dari perspektif yang beragam, berbeda tapi perspektif yang solutif. Nah, jadi yang dilakukan oleh Jonathan Siddhartha tadi, pertama berpikir sistemik, bagaimana dia memadukan sumber daya yang ada di kedokteran, teknologi, laboratorium, apotek, dan Gojek gitu. Sistem halodoc itu kan sederhananya mengintegrasikan layanan kesehatan. Nah, tadi layanan kesehatan kalau kondisi existing di luar sistem gitu, itu ada kesenjangan. Jadi mungkin ada puluhan, artinya ada kesenjangan dari sekian puluh ribu dokter kan hanya berapa puluh dokter. Belum kalau di kota-kota yang beragam. Dan pasti kalau existing realitas nyatanya hanya kota-kota besar yang akan mudah mendapatkan layanan dokter umum sekaligus spesialis. Nah, tetapi kan dengan sistem itu dari Sabang sampai Merauke bisa dibuat sama. Jadi kalau ini kan, kalau dulu harga BBM beda-beda, sekarang kan, nah itu artinya dari sisi kebijakan bahwa kondisi dimanapun dengan aplikasi itu nggak ada handicap. Kalaupun kita kondisinya ada di belantara Kalimantan, selama ada sinyal, ada handphone, bisa ini aplikasi, maka akan mudah mendapatkan layanan ke dokter spesialis dan dokter umum. Sementara kalau existing realitas yang sesungguhnya, kalau ada di Kalimantan, apalagi di kota terpencil, ini mungkin hanya dokter, kalaupun ada terbatas. Nah, itu
sebuah lompatan bagaimana teknologi informasi memberikan sebuah kemudahan. Artinya dari perspektif berpikir sistemik itu memadukan sumber daya tadi ya, sumber daya kaitan memadukan masyarakat perlu dokter tapi dengan cara yang tidak harus ketemu langsung. Bisa, apalagi kan sekarang ada video call, ya sebenarnya hampir sama kan keluhan dan sebagainya, apalagi video call bisa diperlihatkan melalui video kan, ini apa ini ya sebenarnya hampir sama ya layanan ini, termasuk ketika ada harus lab kan. Nah, sudah ada networking dengan lab tertentu, labnya yang ini, dan termasuk kalau sudah ini ada ekosistem dengan apotik, dan kita tidak harus nyuruh orang lagi, ini apotik tinggal ngirim ke Gosen dengan satu aplikasi dengan bayar melalui e-money. Tadi bisa jadi orang ketika mau melakukan untuk layanan kesehatan bisa jadi tidak harus keluar kamar atau keluar rumah, tapi bisa di ya meskipun itu ya tentu ada kelebihan dan kekurangan ya, setiap sistem itu pasti satu sisi ada, tapi untuk konteks bahwa setiap orang mendapatkan kemudahan itu sudah dicapai. Jadi model apa yang dilakukan oleh Jonathan Siddhartha dengan berpikir sistemik, kemudian mengolah data informasi, plus ditambah manajemen dan marketing, maka itu menjadi aplikasi yang luar biasa kan. Jadi information is power kan gitu. Jadi yang dipertukarkan itu yang tanda kutip diperdagangkan dalam konteks sistem informasi adalah informasi, karena orang yang sakit memerlukan informasi, artinya rujukan dan dokter harus buat apa, kemudian dokter memberikan resep. Nah itu kan resep itu adalah hakikatnya adalah informasi yang punya nilai kan, data yang berdasarkan ini rujukan sehingga bisa menjadi rujukan ke lab, rujukan ke apotik, networking dengan Gojek. Nah itu bisa diselesaikan. Itu itu kurang lebihnya tadi mengambil inspirasi dari sistem bagaimana sistem informasi manajemen itu ya memberi sebuah nilai manfaat. Ya kita juga berharap dalam konteks SIM RS itu bisa memberi sebuah solusi besar dalam membuat efektif, akurat, produktif kaitan dengan layanan kesehatan. Jadi berkaitan dengan konteks SIM ini ya perlu kecerdasan ya, 12 kecerdasan tahun 2025 ini ya seperti yang disampaikan ya, kemampuan berpikir adaptif ya, adaptif itu kita berpikir ya berpikir complicated tapi luas ya, kontekstual kan ya, kemampuan ya mindset inovatif diantaranya. Jadi belajar yang berkelanjutan, kolaboratif skill ya. Nah mudah-mudahan nanti dengan pembelajaran FGD nanti, jadi di pertemuan nanti kelompok 1, kelompok 2 ini ya kita melakukan secara tidak langsung kolaboratif skill. Jadi sumber utamanya dari dua kelompok yang bertugas
tapi bisa diperkaya oleh kelompok-kelompok yang lain ya. Jadi continuous learning, belajar kelanjutan, jadi ya effective communication, jadi secara tidak langsung juga ini dipaksa untuk melatih bagaimana kemampuan komunikasi ya, menyampaikan hal yang, jadi komunikasi efektif itu ya tentu menyampaikan hal yang rumit dalam menjadi suatu yang mudah dipahami kan. Nah, itu kurang lebihnya ya, dan belajar dari tadi, inspirasi dari Jonathan Siddhartha yang mudah-mudahan ini relevan dengan pentingnya kita memiliki setidaknya 12 kemampuan, dan saya yakin semuanya teman-teman sudah menjalankan, tinggal mana yang perlu aksentuasinya yang perlu dipertajam. Jadi kembali ke nanti materi bahasan. Jadi bisa secara deduktif, deduktif itu dari dari yang urgent, dari umum ke khusus, induktif maupun deduktif ya. Tergantung. Yang penting tentu ada aksentuasinya ya. Jadi artinya ketika membahas tema satu pasti terkait dengan tema yang lain, atau ketika membahas global pasti juga akan masuk kepada hal-hal yang bersifat spesifik. Iya, barangkali sementara itu yang sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau ditanggapi atau mau ditanyakan ya. Iya, kalau tidak ada mungkin cukup ya untuk pertemuan kali ini ya. Jadi saya mohon nanti sesuai dengan urutan di minggu depan kelompok 1 dan kelompok 2 ya untuk siap ya. Kecuali tadi ada kondisi khusus nanti dikomunikasikan dengan Kang Ade, ini ketua kelas. Yang penting nanti di sesi minggu depan itu 2 kelompok menyampaikan paparan ya, kita formatnya semacam FGD ya. Jadi kita diposisikan semua itu harus aktif sebagai narasumber, yang tentu narasumber utamanya sekaligus juga yang akan jadi bahan penilaian UAS itu adalah kelompok yang bertugas untuk memaparkan cukup poin-poin. Jadi untuk paparan tidak harus dalam bentuk makalah ya, Kang Ade, cukup PowerPoint-nya saja. Makalah itu setelah paparan dibahas, diperkaya, atau bisa jadi disempurnakan atau diluruskan oleh kelompok yang lain, baru dikembangkan menjadi makalah, tinggal dikumpulkan sesuai dengan jadwal UAS dari SIM mata kuliah SIM RS ini. Ya, kalau tidak ada lagi yang masukan, ada tambahan atau ini barangkali sebelum diakhiri? Cukup ya? Oke. Cukup, Pak. Ya. Iya.